7. Al-Andalusia. Dalam kisah Islam dan umat Muslim, perhatian biasanya diarahkan pada wilayah inti dunia Islam yang membentang dari Sungai Nil ke Sungai Oxus, meliputi Mesir, Suriah, Jazirah Arab, Irak, dan Persia. Tetapi, yang penting juga melihat konteks sejarah Islam di tempat peradaban Islam langsung berbatasan dengan dunia luar. Di semenanjung Iberia, wilayah Spanyol dan Portugal, Islam berinteraksi langsung dengan Eropa Kristen. Masyarakat yang kompleks dan beragam berkembang di sana, terdiri atas Eropa Muslim dan Barat. Pendirian Islam di Spanyol. Setelah penaklukan yang cepat di Afrika Utara pada pertengahan abad ke-7 oleh Bani Umayyah, invasi Islam melambat beberapa waktu. Samudra Atlantik dan Laut Tengah seolah menjadi batas alam bagi kerajaan Islam baru. Dan akhir 600-an difokuskan untuk mengonsolidasikan daerah taklukan dan memasukkan penduduknya ke dunia Islam. Tetapi pintu penaklukan terbuka lagi pada 710-an ketika pasukan Muslim mulai merambah semenanjung Iberia dan memasukkan daerah jauh lain ke dalam kekuasaan Islam. Alasan penaklukan yang cepat di semenanjung tersebut telah lama diperdebatkan. Bagi orang-orang yang menyaksikan operasi militer kedua belah pihak, ini hanya manifestasi rasa suka dan tidak suka dari Tuhan. Bagi umat Islam, penaklukan itu berlangsung cepat dan mudah karena Tuhan telah berkehendak tanah ini akan masuk ke dalam kerajaan Islam. Bagi umat Kristen, kekalahan masif itu menunjukkan Tuhan kecewa dengan aksi tak bermoral Visigoth sehingga dia mengirim penyerbu Islam sebagai hukuman. Tentu saja ada faktor yang lebih konkret untuk dipahami. Pertama, ketidakpopuleran Redrick dan monarki Visigoth akibat konflik politik yang sudah terjadi sebelumnya. Sebagian aristokrat gagal mendukung raja dalam menghadapi invasi dari Afrika saat Perang Guadalete. Desersi tentara serta bangsawan membantu membalikkan keadaan. Ketidakpopuleran Visigoth terbukti oleh fakta bahwa setelah puncak pertempuran, beberapa kota tetap melawan pasukan Muslim. Bahkan, perlawanan utama terlihat di pegunungan utara dan tidak dipimpin Visigoth, tetapi oleh separatis politik yang berjuang demi kemerdekaan sebelum penyerbuan Islam. Kota-kota utama di wilayah Visigoth dengan cepat menyerah kepada pasukan Islam yang menjanjikan persyaratan penyerahan diri yang lebih menguntungkan dan otonomi lokal. Kemerdekaan relatif diberikan orang Islam kepada penduduk sipil yang tentu saja kontras dengan kebijakan rezim Visigoth. Pola pemukiman di sini berbeda dari sebagian Timur Tengah yang menempatkan pasukan di kota garnisun yang diorganisasikan oleh otoritas Rasyidun dan Umayyah. Di Andalusia, sebagian besar penempatan pemukiman tak terorganisasi dan sembarangan. Umat Muslim pun tak membatasi diri di kota garnisun dan malah memilih menjadi pemilik tanah di seluruh semenanjung. Imigran Berber cenderung bermukim di daerah utara dan barat, mencari area pengembalaan seperti daerah asal mereka di Afrika Utara. Suku Arab yang datang ke Andalusia kebanyakan berasal dari Yaman dan sudah lama bertani. Oleh karena itu, mereka kebanyakan bermukim di daerah subur di selatan dan di kota-kota utama seperti Cordoba, Valencia, dan Zaragoza. Baik suku Arab maupun Berber banyak yang menikahi penduduk lokal dan akhirnya menciptakan masyarakat unik baru yang menggabungkan aspek budaya Arab, Berber, dan Hispanik. Penguasa Umayyah. Dalam beberapa dekade pertama pemerintahan Islam, Andalusia tak lebih dari sekedar provinsi jauh dan sepi dari kekhalifahan Umayyah yang luas. Keadaan berubah pada 750-an saat Abbasiyah berhasil menggulingkan keluarga Umayyah. Di Suriah, sebagian besar anggota keluarga Umayyah dipenjara atau dihukum mati. Salah seorang Umayyah muda berhasil lolos dari pembunuhan. Abdul Ar-Rahman, pangeran berusia 20 tahun, melarikan diri dari Damaskus pada 750 Masehi, persis di depan hidung pasukan Abbasiyah. Ia memulai perjalanan epos melintasi dunia Islam untuk mencari bantuan dan dukungan setelah seluruh keluarganya mati. Ibunya seorang Berber sehingga ia mencari bantuan di tanah asal Berber di Afrika Utara. Selalu selangkah di depan tentara pengejar Abbasiyah, akhirnya ia mendapatkan dukungan dari keluarga Umayyah di Andalusia pada 755 Masehi. Di sana ia menobatkan diri sebagai penguasa negara Umayyah, dengan Cordoba sebagai ibu kota.
yang secara politis terpisah dari Abbasiyah di Baghdad dan jauh di sana. Perjalanannya dari Suriah ke daerah barat yang jauh membuatnya mendapat julukan Al-Dakhil, sang imigran. Emirat Umayyah yang didirikan Abdur Al-Rahman Ad-Dakhil menjadi kawan percampuran budaya selama berabad-abad setelah kekuasaannya. Orang-orang dari dunia Islam terus bermigrasi ke sini dengan membawa aspek budaya tempat asal mereka. Selain itu, sebagian besar penduduk asli Hispanik masuk Islam pada sekitar Islam pada akhir 800-an dan awal 900-an. Menjelang 950 Masehi, sekitar setengah penduduk semenanjung Iberia kemungkinan Muslim, dan menjelang 1100-an, orang Kristen hanya berkisar 20% dari jumlah penduduk. Muslim Arab, Berber, dan Hispanik bergabung menciptakan budaya Andalusia unik yang menyajikan latar belakang dan tradisi beragam di bawah bendera Islam. Bahkan orang Kristen yang tinggal di Andalusia mengadopsi budaya Islam dan mengembangkan bahasa, seni, dan adat Arab. Pengaruh budaya dan bahasa ini masih tampak hingga sekarang dalam bahasa Spanyol yang tetap memakai banyak kata pinjaman dari bahasa Arab. Orang Yahudi juga mendapat manfaat besar dari masyarakat Andalusia. Di seluruh Eropa, orang Yahudi hampir tak diterima pada abad pertengahan dan pembunuhan berencana menjadi ancaman tetap bagi mereka. Tetapi di Spanyol Islam, Yahudi mendapat kebebasan untuk menjalankan agamanya dan menjadi bagian integral masyarakat. Filsafat Yahudi mencapai puncaknya di Spanyol Islam dengan menghasilkan ilmuwan seperti Maimonides yang sekarang dikenal sebagai salah satu filsuf Yahudi terbesar sepanjang masa. Masjid Agung Cordoba dibangun selama 200 tahun di ibu kota Umayyah. Masjid ini terdiri atas 856 pilar yang sebagian besar berasal dari reruntuhan bangunan Romawi kuno. Puncak negara Umayyah di Spanyol terjadi selama pemerintahan Abdurrahman III dari 912 hingga 961 Masehi. Dalam hampir setengah abad kekuasaannya, ia menyatakan diri sebagai khalifah dunia Islam. Walaupun tak memiliki kekuatan di luar semenanjung Iberia, klaimnya tentang para leluhur Umayyah yang berkuasa pada abad ke-7 dan ke-8 berperan penting untuk melawan kekuatan Fatimiyah yang baru tumbuh di Afrika Utara. Khalifah Abbasiyah di Baghdad ibarat menjadi tahanan yang kehilangan pengaruh di istananya sendiri di bawah perintah berbagai dinasti Turki. Sedangkan Syiah Fatimiyah menjelma ancaman nyata bagi keberlangsungan eksistensi Sunni Islam sebagai kekuatan politik. Abdurrahman III menciptakan seni dan ilmu pengetahuan dalam kadar yang sama dengan Al-Ma'mun dari Abbasiyah sebelumnya dan Sulaiman yang hebat di Ottoman nantinya. Lebih dari 600 perpustakaan berada di ibu kota Cordoba. Perpustakaan terbesar berisi koleksi lebih dari 400.000 buku dalam berbagai bahasa. Ada sangat banyak toko di kota menghasilkan barang-barang yang berharga di seluruh Eropa. Kulit, sutra, kertas, wol, dan kristal, semuanya diproduksi di Cordoba dan diperdagangkan ke seluruh Eropa dan dunia Islam. Cordoba menjadi kota kelas dunia yang berperan sebagai jembatan antara Eropa yang terbelakang dan kebanyakan buta huruf dengan kota-kota berkebudayaan tinggi di dunia Islam. Jika ingin menjadi terpelajar, seorang Eropa akan berpergian ke Andalusia untuk hadir di tengah-tengah para cendekiawan dan perpustakaan. Bahkan pemimpin gereja Katolik abad ke-10, Paus Sylvester II, belajar di Andalusia semasa muda dan terpikat dengan prestasi ilmiah peradaban Islam. Abad berikutnya, saat universitas pertama dibuka di Italia, Prancis, dan Inggris, sebagian besar perpustakaannya berisi buku terjemahan karya-karya di perpustakaan Cordoba dalam bahasa Latin. Spanyol Islam adalah jalan raya utama tempat mengalirnya pengetahuan dunia Islam ke Eropa, yang membantu mencetuskan Renaissance pada 1400-an. Kehebatan Cordoba tak sebatas soal ilmu pengetahuan. Abdurrahman dan penguasa Andalusia terdahulu menekankan kekuasaan serta kesejahteraan melalui masjid, selain istana yang luas dan indah. Contoh terbaik Masjid Agung Cordoba. Awalnya masjid ini dibangun Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian diperluas berkali-kali pada 800-an dan 900-an hingga akhirnya menjadi bangunan luas yang mampu menampung ribuan jemaah. Pilar-pilar yang menjadi cirinya menyangga 2 tingkat
lengkungan yang terbuat dari batu merah dan putih, menjadikannya keajaiban arsitektur yang hanya dapat disaingi Hagia Sophia di Konstantinopel. Tak seperti lukisan dan patung di gereja Kristen, desain grafis dan bentuk geometris menjadi corak utama impresi artistik di seluruh gedung. Ayat-ayat Al-Quran tertulis dalam huruf kufik kaligrafi Arab menutupi dinding masjid, menunjukkan keyakinan Islam bahwa Quran adalah bentuk tertinggi ekspresi sastra sehingga pantas berada di masjid terindah. Prestasi arsitektural juga dicapai di wilayah sekuler saat Abdurrahman III membangun kota istana raksasa di luar Cordoba, Madinat Az-Zahra atau kota yang indah. Inilah Versailles pada masanya, memikat para pengunjung dari tempat yang jauh dengan misi diplomatik ke ibu kota Andalusia. Semua ini membuat Cordoba menjadi julukan dari seluruh Eropa sebagai perhiasan dunia. Akan tetapi, sayangnya bagi penduduk Andalusia, keindahan dan penekanan pada pengetahuan memberikan beberapa konsekuensi negatif. Semangat perang awal yang tampak dalam penaklukan cepat dari semenanjung ini dan invasi ke wilayah Frank mulai surut setelah penduduk kota mulai hidup nyaman. Penguasa Cordoba kesulitan mengumpulkan para pria dari kota dan desa untuk bergabung dengan pasukan pemerintah memerangi kerajaan Kristen di utara. Penduduk Andalusia merasa senang, terlena, dan tak ingin meninggalkan kenyamanan hidup untuk mempertahankan Spanyol Islam. Kelesuan penduduk merambat hingga tingkat pemerintahan. Menjelang awal abad ke-11, perebutan kekuasaan di antara keluarga Umayyah dan pendukungnya umum terjadi. Bukannya fokus menghadapi musuh dari luar, para elit mengarahkan usahanya untuk melenyapkan fraksi saingan dalam Cordoba. Kelompok-kelompok yang berebut kekuasaan terlalu bernafsu mendaftarkan pasukan Kristen dari utara dan Berber dari Afrika untuk mendukung maksud mereka. Pada 1009, Sulaiman II menggulingkan anggota Bani Umayyah yang lain dengan pasukan yang hampir semuanya berasal dari Kastilian dan Berber. Ia menyerbu Cordoba dan menyatakan diri sebagai khalifah. Hal ini menimbulkan serangan balas dendam, lalu penyerangan kembali pada tahun berikutnya. Masyarakat yang toleran dan stabil pada abad ke-10 segera tenggelam dalam lumpur perebutan kekuasaan dan perang sipil. Sepanjang 1010-an hingga 1020-an, persatuan politik Andalusia bubar menjadi negara bagian, masing-masing disebut Taifah, yang saling bersaing. Periode Taifah dan reformer Berber. Periode Taifah di Andalusia berlangsung pada abad ke-11. Kata Taifah, jamak Tawaif, bersumber dari Quran yang memperingatkan Muslim untuk menciptakan perdamaian di antara dua Tawaif atau pihak yang bersengketa. Tetapi perdamaian dalam periode ini merupakan barang mewah. Persaingan etnis antara Arab Berber dan Muslim Iberia menjadi pusat konflik. Sejak raja-raja kecil di seluruh semenanjung bersaing menggantikan Bani Umayyah yang sudah jatuh. Kota-kota yang pernah menjadi bagian penting negara bagian Umayyah seperti Cordoba, Sevilla, Toledo, Granada, dan Zaragoza menjadi kerajaan kecil merdeka yang terus-menerus berperang. Andalusia yang dulu pernah makmur, segera hancur menjadi puing-puing saat perang saudara puluhan tahun membinasakan negeri tersebut. Penulis pada zaman itu seperti Ibnu Hazm, yang juga ahli hukum, ahli sejarah dan filsuf, meratapi kehancuran tanah pertanian dan desa yang tenang oleh pasukan yang saling bersaing. Ketika para raja Taifah berperang demi meraih kekuasaan atas Andalusia, hasilnya sungguh disayangkan dan sangat ironis bagi Islam di Iberia. Satu-satunya pemenang dalam periode Taifah adalah negara bagian Kristen di utara. Sejak penaklukan awal Iberia awal 700-an, bagian paling utara semenanjung ini tak terjangkau kendali Islam. Beberapa negara Kristen kecil berdiri setelah penaklukan dan dilindungi dataran tinggi pegunungan. Dengan mudah mereka menjauhkan diri saat Andalusia menjadi negara kesatuan. Tetapi, ketika Andalusia terpecah belah, raja-raja Kristen pun mengambil keuntungan. Banyak raja Taifah yang meminta bantuan pasukan Kristen dalam konflik melawan sesama Muslim. Tindakan semacam ini dipandang sebagai skandal oleh masyarakat Islam awal dan orang-orang soleh saat itu. Tetapi bagi raja-raja Taifah,
Kekuatan dan kendalilah yang paling penting, tak peduli apapun ideologinya. Dengan ikut campur dalam peperangan antar muslim, negara-negara Kristen seperti Castile, Leon, dan Navarre mampu meningkatkan kekayaan dan wilayahnya sendiri atas biaya orang Islam. Dalam satu kesempatan, Taifat Teledor membayar sejumlah besar uang kepada kerajaan Navarre untuk menyerang Zaragoza. Sementara itu, kubu yang diserang membayar Castile untuk menyerbu daerah pedalaman Toledo, membasmi penduduknya, dan merampasnya demi kemakmurannya sendiri. Orang Islam membayar orang Kristen untuk menyerang dan melemahkan orang Islam lain dalam sejarah hitam Andalusia. Hasilnya berupa hilangnya tanah yang luas serta tumbuhnya militer dan ekonomi negara-negara Kristen Spanyol. Hancurnya Toledo pada 1985 oleh Castile menjadi kehilangan simbolik dan strategis yang penting. Karena terletak di tengah-tengah Iberia, kejatuhan Toledo bermakna bahwa kekuatan Kristen kini dapat langsung mengancam negara Taifa manapun, bahkan yang jauh di selatan. Baru saat itulah para raja Taifa sadar mereka tidak dapat bertahan melawan raja Kristen lebih lama lagi dan mulai meminta bantuan dari dunia Islam lainnya. Pertolongan itu datang dalam bentuk gerakan Puritan dari Afrika yang dikenal dengan nama Murabitun. Gerakan Murabitun didirikan di gurun Maroko di sepanjang rute perdagangan yang menghubungkan Afrika Utara dan kerajaan-kerajaan kaya di Afrika Barat. Penduduk di sana adalah orang Berber yang telah masuk Islam berabad-abad lalu setelah penaklukan Islam di Afrika Utara pada 600-an. Menjelang abad ke-11, hampir seluruh suku Berber bernama Islam, namun banyak dari mereka yang berpegang pada keyakinan dan peribadatan pra-Islam. Aliansi suku pra-Islam sungguh kuat, tak seperti persaingan suku Arab pra-Islam di Jazirah Arab. Salah seorang ahli teologi Berber, Abdullah bin Yasin, berusaha membawa masyarakat Berber lebih dekat dengan Islam tradisional pada pertengahan abad ke-11. Orang menamakan gerakannya Murabitun, yang berarti orang yang berpegang teguh, mengutip ayat Quran yang menuntut Muslim untuk berpegang teguh di jalan Allah. Bahasa Spanyol dan Inggris menyebutnya sebagai dinasti Almoravid, nama yang dikenal sekarang. Pada dasarnya gerakan ini sederhana, sesuatu yang membuatnya kian populer. Ibnu Yasin mendeklarasikan bahwa Murabitun punya 3 tujuan: memperjuangkan kebenaran, mencegah ketidakadilan, dan menghilangkan pajak-pajak yang tak islami. Dan jika ada 2 golongan dari orang yang beriman itu berperang, hendaklah kamu mendamaikan keduanya. Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai kembali pada perintah Allah. Al-Hujurat ayat 9. Gerakan Murabitun berkembang dengan pesat sepanjang abad ke-11 tanpa penaklukan. Pesan mendasar dan gaya hidup sederhana Murabitun tampak menarik bagi suku-suku Berber. Hal ini mengingatkan akan kesederhanaan dan kelugasan Nabi Muhammad. Sama seperti banyak orang Arab menerima Islam dengan sukarela pada abad ke-7, sebagian besar suku Berber bergabung dalam persekutuan Murabitun tanpa paksaan. Menjelang 1180-an, gerakan ini meluas dari Afrika Utara ke daerah kaya, Ghana, di Afrika Barat. Pertumbuhannya yang cepat dan dari gurun Sahara memperlihatkan perbedaan yang mendasar dari Islam Spanyol. Saat peradaban Islam mapan sudah ada di Andalusia selama ratusan tahun, gerakan Murabitun menjauh dari kekayaan dan kemewahan kehidupan kota. Para pejuang Berber tangguh dan siap bertempur. Inilah sifat yang diperhatikan oleh raja-raja Taifa kecil di Andalusia. Saat Reconquista Kristen mengancam eksistensi Spanyol Islam, para raja Taifa memohon bantuan kepada Murabitun. Di bawah pimpinan Alfonso VI dari Castile pada akhir 1000-an, Reconquista mencapai benteng kota Sevilla, sebuah pusat politik utama Islam di Spanyol. Maka, Raja Sevilla bersama para pemimpin Islam yang saling bertengkar di Iberia mengirim pesan kepada Murabitun atas nama Persatuan Islam untuk melawan Kristen sebagai musuh bersama. Pada 1086, Murabitun mengirim pasukan yang dipimpin Yusuf bin Tahfin guna melintasi Selat Gibraltar bersama 12.000 tentara. Ibnu Ziyad menyeberangi selat yang sama untuk menaklukkan Iberia di bawah kekuasaan Islam
375 tahun sebelumnya. Sekarang Ibnu Tasfin melakukan hal yang sama untuk memastikan agar tetap seperti itu. Akan tetapi, tampak jelas bahwa ini bukanlah operasi penaklukan. Ibnu Tasfin datang karena diminta oleh para raja Andalusia dan sepertinya tak berminat mencaplok wilayah itu atau menjadikannya bagian dari kerajaan Murabitun. Dengan demikian, kemudian pasukannya bertemu dengan para tentara Sevilla dan bertempur melawan Alfonso dalam Perang Zalaca pada Oktober 1086 Masehi di dekat Badajoz. Hasilnya kemenangan yang meyakinkan atas pasukan Kastilia. Alfonso dipaksa mundur dari tanah Islam dan sejak itu dunia Islam yang masih tersisa tetap aman. Walaupun berada di atas angin, Ibnu Tasfin memilih tak melanjutkan kemenangannya dengan operasi penaklukan semenanjung Iberia. Malahan ia mundur dengan sebagian besar pasukan untuk kembali ke Afrika Utara di tempat yang tak diusik kompleksitas politik Taifa Andalusia. Meskipun menjadi penguasa Andalusia dari kalangan minoritas, Murabitun diterima dengan baik di awal kekuasaannya. Kepercayaan mereka terhadap ulama Islam lokal sebagai pejabat pemerintahan dan tingkat pajak yang rendah menimbulkan dukungan luas dari masyarakat umum. Murabitun tak bisa berdiam diri berkaitan dengan politik dan konflik di utara. Yusuf bin Tasfin dipanggil kembali ke Andalusia untuk membantu operasi militer melawan Alfonso lagi. Mestinya ini menjadi kekuatan persatuan Islam yang menggabungkan banyak taifah dan Murabitun. Tetapi pengalaman Ibnu Tasfin dalam ekspedisi kali ini kurang menggembirakan. Operasi militer kali ini terlambat oleh persaingan antar raja taifah. Mereka selalu mengeluhkan rekannya kepada Ibnu Tasfin dan tak percaya kepada siapapun kecuali pendukung terdekatnya. Akibatnya serangan ini gagal dan Ibnu Tasfin kembali ke Afrika serta memutuskan takkan terlibat lagi dalam konflik Andalusia. Kelemahan internal Taifah Andalusia dan persaingan antar raja membuat Alfonso VI menjadi ancaman bagi keberlangsungan Islam di Iberia. Dan untuk kali ketiga, Ibnu Tasfin dan Murabitun dimintai pertolongan. Dalam kedatangannya yang ketiga ke Andalusia, Ibnu Tasfin membawa fatwa dari Imam Al-Ghazali yang menyatakan raja-raja Taifah sudah korup, tak layak berkuasa dan harus digulingkan. Pada 1090-an Masehi, penaklukan Andalusia oleh Murabitun dimulai dengan dipimpin langsung oleh Ibnu Tasfin untuk mengakhiri periode Taifah. Raja-raja Taifah tak mau menyerahkan kekuasaan mereka pada Berber. Bahkan sebagian bersumpah setia pada kerajaan Kristen untuk menahan Murabitun. Tindakan ini memperkuat kecurigaan penduduk Andalusia dan ulama Islam bahwa raja Taifah hanya memikirkan diri sendiri dan kekuasaannya, bukan ingin mempertahankan dunia Islam. Pemberontakan umum untuk mendukung Murabitun pecah di seluruh Andalusia, dipimpin para ulama yang menuntut kembalinya kejayaan masa lalu. Maka, pengambil alihan wilayah Islam Andalusia oleh Yusuf bin Tasfin relatif tanpa pertumpahan darah. Saat raja-raja Taifah digulingkan, satu demi satu mereka diasingkan ke Afrika Utara sehingga perselisihan remeh mereka tak lagi menyebabkan perpecahan di Andalusia. Dalam waktu 10 tahun, seluruh negara Taifah telah menyerah pada Murabitun, kecuali Zaragoza. Rajanya cukup bijak untuk menyadari kekuatan Berber dan menandatangani kesepakatan persekutuan. Yusuf bin Tasfin dengan kerajaan yang membentang sepanjang 3.000 km dari Andalusia sampai Ghana menjadi salah satu orang terkuat di dunia pada akhir abad ke-11. Penerimaan penduduk Andalusia atas kontrol Murabitun di Andalusia mungkin awalnya tampak mengejutkan. Pejuang nomaden Berber dengan tafsiran Islam yang kaku telah menaklukkan dan mencaplok peradaban mapan yang berumur hampir 4 abad. Biasanya kejadian ini akan dilawan. Akan tetapi ada tema sejarah Islam yang unik dan berluang. Ketika suatu bagian dunia Islam terpecah secara politik dan invasi eksternal mendekat, maka berkumpul di bawah satu pemimpin dan bendera Islam biasanya menjadi jalan keselamatan. Contohnya, penyatuan pos terdepan Islam jauh di barat di antara Mesir dan Suriah di bawah Saladin selama Perang Salib dan penggabungan wilayah kekuasaan Turki pada 1300-an oleh Ottoman.
Bagi orang Andalusia, penguasa Muslim Berber dengan budaya, bahasa, dan gagasan asing lebih bisa diterima daripada gangguan Kristen Spanyol yang sepertinya ingin membasmi Islam dari semenanjung Iberia. Ditambah lagi pesan sederhana Morabitun tentang kembali ke Islam sejati sebagaimana yang dipraktikkan Nabi, serta penghapusan hukum dan pajak yang tak adil pastilah menarik bagi rakyat Andalusia. Meskipun menuai popularitas dan keberhasilan di Andalusia, Morabitun tak kebal dari jatuh bangunnya dinasti. Di bawah Yusuf bin Tasfin, mereka berekspansi sedemikian luas hingga hampir mengambil seluruh tanah Islam di Iberia menjadi kerajaan antar benua. Tetapi mereka gagal mendapatkan kembali wilayah yang telah dikuasai Kristen. Toledo yang pernah menjadi kota besar Islam hilang selamanya. Kerajaan Kristen hanya dihentikan, tak dihancurkan. Anak Ibnu Tasfin, Ali, 1106-1143, yang tak tumbuh di gurun seperti ayahnya, dan walaupun ia pemimpin yang baik, tak punya kemampuan untuk memperluas kerajaan melalui perang. Saat kali pertama masuk ke Andalusia pada akhir abad ke-11, popularitas Morabitun berasal dari kenyataan bahwa mereka akhirnya mampu mengalahkan pasukan Kristen yang mengganggu. Saat raksasa militer Morabitun mulai menurun dan Kristen memenangi peperangan melawan Islam sekali lagi pada abad ke-12, kehadiran mereka di Andalusia mulai dipertanyakan. Bahkan pemberontakan terjadi di Cordoba, bekas ibu kota Umayyah. Di sana, rakyat mulai muak dengan Morabitun sebagai penguasa kota yang tak bisa ditemui dan asing. Akan tetapi, kejatuhan Morabitun sesungguhnya akan diawali dari Afrika Utara, tempat asal mereka. Gerakan keagamaan Berber lainnya mulai tumbuh di pegunungan Atlas yang menjulang di atas ibu kota Morabitun, Marrakas. Mereka menamakan diri Muwahhidun, yang berarti monoteis. Pemimpin gerakan baru ini, Ibnu Tumart, berdakwah bahwa Morabitun telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar dan kemewahan Andalusia telah merusak dan membuat mereka terlena. Gerakan Muwahhidun juga memiliki pendirian teologi yang sangat kuat. Mereka berpendapat bahwa pembaruan keagamaan rajarela di seluruh Andalusia dan Afrika Utara. Suku-suku Berber yang sebelumnya mendukung Morabitun mengalihkan kesetiaan dan bergabung dengan gerakan Muwahhidun sepanjang 1120-an dan 1130-an. Pada 1147 Masehi, mereka sudah cukup kuat untuk menantang Morabitun secara terbuka, turun dari pegunungan, dan sukses menyerbu Marrakas. Dalam setahun, seluruh Maroko sudah kalah di bawah Muwahhidun. Terpusatnya perhatian Morabitun pada gerakan Muwahhidun yang tumbuh di Afrika menyebabkan Andalusia diabaikan secara militer. Hal ini diiringi ketidakpuasan umum penduduk Andalusia mengantarkan munculnya periode Taifah kedua yang dimulai pada 1114 Masehi. Sekali lagi faksi-faksi bersaing bangkit di semenanjung Iberia. Semuanya berusaha mendapatkan kekuasaan atas wilayah Muslim lain. Satu-satunya pemenang adalah kerajaan Kristen yang bisa mengambil keuntungan dan memperluas wilayah mereka melalui perang melawan Muslim. Masyarakat luas mendukung pergulingan penguasa Morabitun di Andalusia, tetapi sepertinya tak mampu menyediakan upaya alternatif yang dapat dilaksanakan. Mereka masih tak bersedia angkat senjata dan bergabung dengan pasukan jihad dalam urusan apapun. Maka seperti pada periode Taifah pertama, para raja Taifah mengandalkan bantuan militer dari kerajaan Kristen yang menyedot biaya. Mengikuti jejak Yusuf bin Tasfin dan Tariq bin Ziyad, sekarang Muwahhidun yang dipimpin penerus Ibnu Tumart bernama Abdur Mu'min memasuki Andalusia pada 1145 Masehi. Ia berusaha melakukan pencaplokan wilayah tepat saat Kristen Spanyol dan Portugis mulai maju ke daerah Taifah Muslim. Dalam 1 tahun, Malaga dan Sevilla ditaklukkan. Pada 1150 Masehi, Cordoba dan Jain direbut dari Raja Taifahnya. Menjelang wafatnya Abdul Mukmin pada 1163, seluruh sisa Spanyol Islam menjadi bagian kerajaan Muwahhidun. Tetapi, sayang bagi Muslim Spanyol yang tersisa hanya bagian selatan semenanjung. Dataran tengah semenanjung peninsula dan partai timur dipertahankan dengan sangat kuat oleh kerajaan-kerajaan Kristen yang dipimpin Castile, Portugal, dan Aragon. Prestasi dan kerajaan besar yang dibangun Muslim Spanyol selama era Umayyah menjadi kenangan yang tak mungkin ditiru.
Sekarang jelas bagi penduduk Andalusia bahwa momentum di semenanjung ini mendukung Kristen, dan prioritas utama mereka bukanlah membangun kota besar serta memajukan pengetahuan, melainkan mempertahankan diri dari serangan gencar Kristen. Kedatangan muwahhidun mendorong kebangkitan Islam. Andalusia memusatkan perhatian pada ibadah Islam. Munculnya banyak ulama di semenanjung ini menjadi saksinya. Mungkin yang paling termasyhur di antaranya Ibnu Rushd 1126 sampai 1198 yang dikenal sebagai Averroes di Eropa. Seolah membangkitkan kembali cendekiawan muslim terdahulu pada masa keemasan, ia seorang serba bisa yang menulis tentang berbagai topik dari filsafat, fisika hingga psikologi. Sumbangannya yang paling langgeng di bidang fikih. Walaupun mengikuti mazhab fikih Maliki, sebagaimana umumnya orang Afrika dan Andalusia, ia mengarang ensiklopedia perbandingan fikih berjudul Bidayat al-Mujahid wa Nihayat al-Muqtasid. Berabad kemudian, buku ini tetap menjadi salah satu buku fikih utama yang merinci perbedaan pendapat dari banyak mazhab dalam Islam. Mistikus Ibnu Arabi dan Abu Al-Hasan As-Sadili juga muncul selama dinasti Muwahhidun. Mereka berusaha menginspirasi muslim secara spiritual untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Tak diragukan lagi, ini merupakan reaksi atas iklim politik yang suram di Andalusia dan Afrika Utara. Muwahhidun sebagian besar mengikuti pola yang sama dengan Murabitun. Keduanya muncul dari lingkungan gurun yang keras di Maroko. Mereka berusaha memperbaiki hal-hal yang dipandang sebagai penyakit sosial dan kelemahan politik di wilayah itu. Keduanya menahan rekonkuista Kristen di Iberia, dan keduanya melemah saat generasi penerus kehilangan semangat dan dorongan yang dikembangkan nenek moyangnya di gurun Afrika Utara. Di Andalusia, Muwahhidun mengalami kemunduran saat konflik keluarga berebut kekuasaan mengemuka. Akhir abad ke-12 menjadi saksi timbulnya perang saudara di Andalusia, digabung dengan majunya kerajaan Kristen. Tetapi kali ini tak ada gerakan keagamaan Berber yang baru untuk menggantikan tempat mereka. Granada, seperti yang telah dilakukan selama ratusan tahun, Kristen Spanyol mengambil keuntungan dari kelemahan dan perpecahan Islam. Paus Innocent II bahkan menyerukan perang saliban Eropa untuk menyerang Muwahhidun. Pada 1212, para ksatria Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris berkumpul di dekat rangkaian gunungan Sierra Morena yang menjadi batas antara kekuasaan Islam dan Kristen di Iberia. Di bawah pimpinan Alfonso VIII dari Castile, pasukan perang salib berhasil melintasi pegunungan untuk menyerang serombongan besar pasukan Muwahhidun. Di perang Las Navas de Tolosa atau Al-Uqab, menurut umat muslim, kekuatan Islam benar-benar habis. Lebih dari 100.000 korban perang dari kubu muslim membuat tulang punggung kekuatan Muwahhidun patah. Alasan kekalahan perang itu tak sepenting akibat bencana tersebut. Tak berdaya menahan Kristen satu demi satu, kota Islam mulai jatuh. Antara 1228 dan 1248, Valencia, Sevilla, Badajoz, Majorca, Murcia, Jaén, dan kota-kota lainnya runtuh dalam serangan gencar Kristen. Pada 1236, Cordoba jatuh ke tangan Kastilia, ibu kota bersejarah di awal Islam Spanyol dengan masjid agung, perpustakaan, istana, dan taman yang monumental tak mampu menahan pasukan Kastilia. Masjid tersebut dipaksa berubah menjadi katedral Katolik dan kapel raksasa di tengah bangunan. Tata letak bangunan tersebut yang ceruknya menghadap Mekah dan prasasti Qur'ani di dinding semuanya tetap ada mengenai kapel Kristen, dan ironisnya menjadi saksi sejarah sebagai tempat peribadatan Islam. Pada abad ke-16, Kaisar Roma Suci akan mencela perubahan masjid itu menjadi katedral. Menyebut bangunan yang amat indah itu telah diubah menjadi sesuatu yang biasa dan umum. Akan tetapi, tak seluruh Andalusia kalah setelah jatuhnya Muwahhidun. Emirat Granada yang memanjang di pantai selatan Iberia tetap merdeka dari kekuasaan Kristen. Di sana, satu dinasti Arab bernama Nasrib berkuasa dan mampu bertahan selama 1 atau 2 abad lebih. Mereka berasal dari Bani Khadraj, salah satu suku yang menerima Nabi di Madinah setelah hijrah dari Mekah pada
622 Masehi. Dengan cara yang sama, Nasrid menerima para pengikut Nabi Muhammad yang hijrah dari Iberia Kristen 600-an tahun setelah hijrahnya Nabi. Peristiwa hijrahnya Nabi menandakan awal negara Islam dan era baru kekuatan Islam di Jazirah Arab. Tetapi, kedatangan umat Islam di Granada menandakan akhir kekuasaan Islam di semenanjung Iberia. Inilah negara bagian Islam yang tersisa dari Andalusia. Akan tetapi, Nasrid di Granada tak pernah benar-benar independen. Mereka hanya bisa lolos dari pencaplokan dengan membayar upeti ke Kastilia. Setelah jatuhnya Muwahhidun, pola politik kotor Taifah yang menghadap-hadapkan negara Islam satu sama lain untuk mempertahankan diri pun muncul kembali. Dengan perpecahan seperti itu, karena kegunaannya di mata Kastilia, Granada bisa lolos dari pencaplokan. Granada menjanjikan pada Kastilia bantuan militer dan upeti emas yang berasal dari tambang kaya di Mali, Afrika Barat. Bahkan Nasrid membantu beberapa penaklukan Kristen atas kota-kota Andalusia lain pada pertengahan abad ke-13. Selain itu, orang luar mendominasi ekonomi Granada, misalnya pedagang dari kota negara Italia yang sedang naik dan mengontrol ekspor ke Eropa. Perdagangan dua arah dengan dunia Islam lainnya hampir tak ada. Hanya Kristen Eropa yang mendapatkan manfaat dari sumber daya Granada yang perlahan mengering. Sistem semacam ini jelas-jelas tak akan bertahan lama. Meskipun dalam posisi bertahan di pinggir selatan Iberia pada akhir kemunduran yang panjang dan menggemparkan tradisi Islam dalam arsitektur yang indah serta megah berhasil mendirikan monumen terakhir bagi Islam Spanyol. Alhambra menjadi benteng pertahanan yang terletak di atas karang dengan pemandangan ke kota Granada. Benteng ini berfungsi selama ratusan tahun sebelum kebangkitan Nasrid. Para emir Granada memilih mengembangkan dan memperindah benteng tersebut sebagai istana. Dan seiring gelombang kedatangan muslim dari seluruh Andalusia, istana tersebut menjadi contoh sempurna tentang seluruh sejarah artistik Islam Spanyol. Lengkung tapal kuda Umayyah serta pola geometris Murabitun dan Muwahhidun yang terkenal dilengkapi inovasi Granada dan arsitektur Kristen baru berpadu menciptakan bagian puncak yang unik. Taman, air mancur, dan serambi bertiang menciptakan lingkungan yang mengingatkan pada kota-kota Andalusia yang telah jatuh seperti Cordoba dan Sevilla. Akan tetapi, Alhambra lebih dari sekedar replika monumen sebelumnya. Istana ini juga menciptakan gaya yang sepenuhnya baru, yang kemudian ditiru Eropa dan dunia Barat. Alcázar dari Sevilla yang dibangun sebagai istana kerajaan oleh Kastilia tak lama setelah Alhambra meniru mentah-mentah gaya istana Nasrid, termasuk taman, halaman dalam, dan lingkungannya. Sekolah dan masjid di seluruh Afrika Utara juga mendapatkan inspirasi dari Alhambra, menjadikannya warisan arsitektural selama berabad-abad. Mungkin ciri Alhambra yang paling mengejutkan adalah semboyan Emirat Granada yang diplester di seluruh dinding, wala ghalib ilallah, yang berarti tiada pemenang selain Allah. Ini semboyan yang pas bagi sebuah negara bagian yang menampilkan sisa-sisa peradaban Islam di Andalusia. Bahkan saat musuh mengepung Granada yang rentan, semboyan tersebut mengingatkan bahwa keimanan mereka kepada Tuhan yang Maha Kuasa tak dapat dikalahkan, meskipun terjadi kemunduran politik di semenanjung itu. Mungkin yang paling ironis adalah kenyataan bahwa slogan tersebut tetap terpasang di dinding, bahkan setelah Raja Kristen yang menang mendiaminya pada 1492 Masehi. Saat Granada menyongsong ujung masa keemasan Andalusia, lingkungan politik di sekitar terus melemahkannya sehingga membawa pada kehancuran. Ancaman Kastilia pada Nasrid di utara tetap menjadi masalah. Upeti tahunan hanya memperkuat negara Kristen dan melemahkan Granada. Sementara itu, dinasti Marinid Berber yang menguasai Afrika Utara juga muncul sebagai ancaman sehingga Granada dikelilingi negara-negara yang memusuhinya. Toh di tengah lingkungan yang tak mendukung, Granada bisa bertahan menghadapi kemajuan Kristen. Granada dapat bertahan dengan sangat kuat karena dilindungi rangkaian pegunungan dan banyak benteng bertebaran di wilayahnya. Emirat Granada pun mampu lolos dari penaklukan yang telah menjatuhkan Andalusia. Akan tetapi, bukan invasi eksternal yang membawa akhir bagi Islam Spanyol, melainkan perselisihan internal. 1480-an adalah tahun intrik istana dan konflik keluarga.
Granada, Abul Hasan, digulingkan dan diasingkan oleh anaknya sendiri, Abu Abdallah Muhammad XII pada 1482. Muhammad XII yang dikenal sebagai Boabdil oleh orang Spanyol dinyatakan sebagai pemberontak terhadap Tuhan oleh golongan ulama Granada, dan sungguh tindakannya itu menyebabkan semakin turunnya politik Islam di semenanjung Iberia. Saat ia mengumpulkan pasukan untuk melawan ayahnya, Kastilia tidak menyurutkan tekanan terhadap Granada. Perpecahan Islam ditambah artileri canggih di tangan Kristen membuat perebutan benteng-benteng strategis di seluruh wilayah Granada berlangsung cepat. Hanya beberapa dekade setelah Ottoman menggunakan meriam untuk menaklukkan Konstantinopel pada 1453 dan memasukkan Islam ke Eropa Timur, pasukan Kristen menggunakan teknologi yang sama untuk menghapusnya dari Eropa Barat. Sepanjang sejarah Andalusia, ketika angin berpihak pada Kristen, Muslim Afrika Barat akan datang menyelamatkan saudara seimannya. Tetapi akhir abad ke-16, hal itu tak terjadi. Kerusuhan sipil di Afrika Utara menyebabkan penguasanya sibuk dengan masalah sendiri, dan usaha diplomatik Kastilia secara efektif telah mencegah keterlibatan dalam urusan Granada. Dinasti Mamluk di Mesir sudah dimintai pertolongan oleh Granada, tetapi hanya bisa menawarkan bantuan simbolis. Granada harus mencari cara untuk menahan Kristen sembari menangani perang saudara di antara mereka. Akhirnya tugas penting seperti itu terbukti mustahil. Kepemimpinan Muhammad XII hanya menambah kesengsaraan Granada. Kastilia menangkapnya pada 1486 setelah ditahan. Sang ayah mengambil kembali mahkotanya. Setelah setahun menjalani penahanan, Muhammad XII dilepaskan dengan bersumpah setia pada kerajaan Kristen. Bermodalkan senjata dan pasukan yang dipasok Kastilia, sekali lagi ia mampu menjadi emir Granada. Ini menimbulkan perang saudara kembali. Kali ini ia menghadapi pamannya. Ia berjanji tak terlibat dalam perang antara Kastilia dan pamannya, ketika sebagian besar Emirat Granada ditaklukkan Kristen. Menjelang 1490 Masehi, Granada satu-satunya kota tersisa yang masih diperintah oleh Muslim di semenanjung Granada. Raja Katolik terkenal, Ferdinand dan Isabella, menyatukan Kastilia dan Aragon, serta menyiapkan jalan bagi Spanyol modern. Mereka tak berniat membiarkan Granada bertahan sebagai kota Islam merdeka di tengah-tengah persatuan Spanyol Kristen, meskipun sudah dibantu Muhammad XII. Pada 1490 dan 1491, menjelang kejatuhan Granada, secara perlahan Spanyol mendekati kota yang sendirian ini. Bahan-bahan pokok dihalangi masuk, pengungsi membanjiri kota, dan rasa putus asa menyelimuti penduduk. Sendirian dan tak adanya bantuan yang datang dari Muslim Afrika Selatan, mustahil Granada bertahan melawan Spanyol yang jauh lebih banyak dan lebih kuat teknologinya. Muhammad XII menyadari itu. Maka pada 25 November 1491, ia mengutus wazirnya untuk menundingkan syarat-syarat penyerahan pada monarki Katolik. Pada 1 Januari 1492, secara resmi Granada berpindah tangan ke Spanyol. Muhammad XII menyerahkan kunci gerbang kota tersebut dan Alhambra pada sang penakluk pada pagi hari. Sehingga ketika penduduk kota terbangun, mereka menyaksikan bendera yang menyatakan, "Dan tak ada kemenangan selain Tuhan," yang berkibar di Alhambra diturunkan kali terakhir saat bendera Kastilia menggantikannya. Bagi pihak Kristen, inilah pemenuhan yang menggembirakan setelah perjuangan selama 1 abad untuk mengkristenkan semenanjung Iberia. Bagi penduduk Muslim, inilah akhir negara yang paling tercerahkan, makmur dan kuat yang pernah ada di dunia. Bagi sang emir yang ditaklukkan, yang ketidakmampuan politiknya langsung membuat hilangnya potongan Andalusia terakhir, pengasingan telah menunggu. Legenda menceritakan saat ia keluar dari kota, ia menengok ke belakang untuk kali terakhir dan mulai menangis. Ibunya mencela, mengungkapkan kalimat yang terkenal, "Jangan menangis seperti perempuan atas apa yang tak dapat kau pertahankan sebagai laki-laki." Sejarah politik Andalusia berakhir pada 1492 Masehi, tetapi ini bukanlah akhir dari penduduk Islam Spanyol. Masih ada sekitar 500-600 ribu Muslim dari total penduduk 7-8 juta di semenanjung Iberia. Sebagian besar berada di bekas Emirat Granada.
Tak mungkin bagi monarki Katolik untuk memaksa keluar orang sejumlah itu dalam waktu singkat. Banyak wilayah di seluruh Iberia yang masih bergantung pada penduduk Muslim untuk menjalankan ekonomi lokalnya. Pada 1492 Masehi, pemerintah Spanyol mengusir seluruh orang Yahudi dari tanahnya. Sultan Bayezid II dari Ottoman memerintahkan agar militer dan gubernurnya menerima pengungsi Yahudi dari Spanyol. Sejumlah besar komunitas Yahudi keturunan pengungsi Yahudi Spanyol tetap bertahan di Istanbul sehingga abad ke-20. Selain itu, Spanyol tak punya cukup warga untuk mengisi kota yang dikosongkan. Malahan awalnya Ferdinand dan Isabella mengambil pendekatan yang toleran terhadap minoritas Muslim. Umat Muslim memang kehilangan beberapa kedudukan sosial karena sekarang penguasanya berbeda agama. Tetapi mereka mendapat kebebasan untuk melanjutkan ibadah sesuai keyakinan di bawah monarki Spanyol. Tak berarti Kristen tidak berusaha mengajak orang Islam berpindah agama. Setiap orang Islam yang sukarela berpindah agama akan mendapatkan kucuran hadiah, emas, kuda, dan barang berharga lainnya. Ini membuat sejumlah besar orang Islam masuk Kristen pada tahun-tahun setelah 1492 Masehi. Yang mengejutkan dan mengecilkan hati pihak Kristen setelah mendapatkan hadiah, sebagian besar orang yang beralih agama akan sholat di masjid dan membaca Quran lagi. Karena Muslim mengambil keuntungan dari insentif yang ditawarkan dan tak tulus masuk Kristen, Gereja Katolik memutuskan mengambil pendekatan yang lebih keras. Francisco Jimenez de Cisneros, seorang uskup agung, ditunjuk pada 1499 untuk mempercepat proses perpindahan agama dengan melecehkan Muslim Spanyol, menyiksa dan menangkap secara acak mereka yang tak mau berganti keyakinan. Ia menyatakan, jika tak tertarik dengan jalan penyelamatan, para kafir itu harus diseret ke jalan tersebut. Hasilnya, berupa pemberontakan Muslim Spanyol melawan penindasan. Muslim Granada yang telah bersabar selama 8 tahun di bawah pemerintahan Kristen, tak dapat menahan diri atas penindasan uskup agung baru itu. Mereka membuat barikade dari jalan-jalan sempit Granada dan menyatakan penentangan terhadap usaha-usaha de Cisneros. Pemberontakan ini memberikan alasan bagi monarki Katolik untuk menegur masyarakat Islam Spanyol. Pemberontakan Muslim diberi dua pilihan, hukuman mati atau masuk Kristen dengan ganjaran pengampunan resmi. Sebagaimana pilihan sebelumnya, Muslim Granada memilih masuk Kristen dan gelombang besar pembaptisan di kota yang tadinya mayoritas Muslim pun dimulai. Pemberontakan lebih lanjut terjadi di sekeliling pinggiran kota, tetapi Spanyol yang lebih kuat akhirnya mampu memadamkannya dalam beberapa tahun. Menjelang 1502, saat pemberontakan padam, otoritas Kristen memilih melarang Islam di seluruh Spanyol. Seluruh orang Islam diberi pilihan untuk pindah agama, keluar dari Spanyol atau mati. Seperti penduduk Granada, Muslim di seluruh Spanyol pun memilih masuk Kristen. Segera monarki Katolik dapat menyombongkan diri telah menjadikan semua penduduk beragama Kristen dalam beberapa tahun. Akan tetapi kenyataannya Islam tetap hidup di Spanyol, di bawah tanah. Bekas Muslim yang disebut Morisco oleh Spanyol menyatakan masuk Kristen untuk menghindari hukuman yang tak kenal henti. Mereka tetap hidup sebagai Muslim secara rahasia di rumahnya sendiri. Otoritas Spanyol mungkin mencurigai Morisco tak tulus masuk Kristen. Maka mereka menetapkan banyak hukum sebagai bagian dari Inkuisisi Spanyol sepanjang awal 1500-an untuk membersihkan Morisco dari masa lalu Islam mereka. Menyembelih binatang berdasarkan hukum Islam dinyatakan dilarang pada 1511 oleh dekret kerajaan. Perempuan tidak boleh menutup mukanya pada 1513. Selanjutnya, Morisco dilarang menggunakan pemandian umum atau menutup pintu rumah pada Minggu. Untuk memastikan tak ada seorang pun menjalankan ibadah Islam secara diam-diam. Pernikahan harus dihadiri oleh orang Kristen lama untuk memastikan upacara perkawinan tidak diselenggarakan menurut hukum Islam. Pada 1526, berbicara dalam bahasa Arab tergolong perbuatan melanggar hukum dan Morisco dipaksa berbicara bahasa Kastilia termasuk ketika di rumah. Usaha memisahkan Morisco dari agama dan warisan budayanya hanya membuat mereka semakin sembunyi-sembunyi dan menyebabkan mereka lebih bersemangat memegang teguh keyakinannya. Secara keseluruhan, Inkuisisi gagal menghilangkan Islam dari hati kebanyakan orang Morisco. Malahan, cara ini memaksa mereka menjadi lebih kreatif menghindari hukum. Banyak ulama menuliskan fatwa mengizinkan umat Muslim beribadah dengan cara yang tak tradisional untuk menghindari hukuman penguasa. Sebagai contoh, fatwa terkenal pada 1002
Sebagai contoh, fatwa terkenal pada 1502 oleh mufti dari Oran, sekarang bernama Algeria, memperbolehkan wudhu tanpa air dengan menyentuh dinding bersih, sholat pada malam hari bukannya 5 kali sehari, dan makan daging babi jika dipaksa. Perintah keagamaan secara terbatas dilakukan di rumah karena masjid dan sekolah ditutup atau diubah menjadi gereja Kristen. Akan tetapi bahasa Arab dipertahankan di balik pintu yang tertutup karena orang tua tetap mengajarkan ritual Islam dan ayat-ayat Quran kepada anak-anaknya. Orang Morisco bernama Kristen akan tetap ke gereja pada minggu, berdoa menurut ritual Kristen. Ketika di rumah, ia dipanggil dengan nama Muslim rahasia, membaca Quran dan berdoa dengan cara Islami. Raja-raja Spanyol tak pernah mengabarkan kepercayaan rahasia Morisco. Bahkan 100 tahun setelah penaklukan Granada, jelas terlihat monarki Spanyol dan gereja Katolik gagal mengganti agama Morisco. Semakin banyak Morisco yang tertangkap oleh Inkuisisi saat sedang beribadah dan hukuman yang dijatuhkan tak menggetarkan yang lain. Raja Philip III yang sangat dipengaruhi pendeta Katolik garis keras memutuskan untuk mengusir seluruh Morisco keluar dari Spanyol. Meskipun protes dari aristokrat merebak di seluruh Spanyol karena menganggap pengusiran Morisco mengganggu perekonomian, dampak dekret kerajaan itu terasa pada tahun berikutnya. Seluruh desa Morisco dikosongkan, penduduk dipaksa ke pantai, tempat kapal-kapal dari Eropa menunggu untuk membawa mereka ke Afrika Utara. Morisco diizinkan membawa barang milik mereka sebanyak mungkin, tetapi Spanyol menyita tanahnya. Anak di bawah umur 4 tahun tidak diusir, tetapi diambil dari keluarganya untuk dipelihara sebagai anak Kristen. Di selatan Spanyol sekali lagi terjadi pemberontakan. Pengusiran ini berarti Morisco yang menyamar sebagai Kristen tak perlu takut lagi menyatakan diri sebagai Muslim dan menimbulkan usaha terakhir mempertahankan Islam di semenanjung ini. Kali pertama dalam 100 tahun, azan kemudian berkumandang di lembah dan perbukitan Spanyol. Salat berjamaah yang tak pernah terlihat selama bertahun-tahun sejak jatuhan Granada sekali lagi diadakan. Hari kejayaan Islam memang telah berlalu, tetapi para pemberontak meski dengan cepat dapat dikalahkan Spanyol, mampu membangkitkan kenangan akan Andalusia dan 800 tahun sejarahnya untuk kali terakhir. Pada 1614, seluruh orang Morisco sudah pergi dan pemberontakan dipadamkan. Ada laporan yang menyatakan entah bagaimana terdapat orang Morisco yang berhasil tetap tinggal di Spanyol dan terus mengamalkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi selama sekian abad. Tetapi kepingan komunitas Muslim ini tak lebih dari bayangan di Andalusia. Meskipun telah memberikan sumbangan bagi sejarah semenanjung Iberia dan Eropa, Islam sudah lenyap dari Spanyol. Tetapi meski mengalami kejatuhan di titik terluar barat, Islam mulai bangkit kembali di timur. Tempat Ottoman akan memperkenalkan Islam kembali ke Eropa dan memimpin masa keemasan baru.